Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Ramadhani dengan NIM C1B023039. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi ke-9 hingga materi ke-16 untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Baik, marilah kita mulai pada materi pertemuan ke-9. Baik, pertemuan ke-9 itu membahas tentang CRM. CRM adalah strategi dan teknologi yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan menganalisis interaksi dengan pelanggan. Tujuannya adalah meningkatkan hubungan jangka panjang, kepuasan, dan loyalitas pelanggan dengan memanfaatkan data yang terstruktur dan teknologi untuk mendukung keputusan bisnis. Manfaat CRM yang pertama yaitu adalah menganalisis data pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan yang terpusat untuk memahami lebih baik kebutuhan dan perilaku pelanggan. Lalu yang kedua, ada meningkatkan efisiensi. Dengan penggunaan CRM, tim yang berbeda dalam perusahaan bisa bekerja secara lebih efisien dan lebih terkoordinasi, seperti tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Lalu yang ketiga, ada keputusan berbasis data. CRM memberikan informasi yang akurat untuk membantu pengambilan keputusan bisnis, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam strategi dan operasi. Lalu yang keempat, ada mengelola hubungan jangka panjang. CRM membantu perusahaan mengelola interaksi dan hubungan dengan pelanggan dalam jangka panjang untuk mempertahankan loyalitas mereka. Selanjutnya ada implementasi Telkomsel. Yang pertama ada profil pelanggan. Telkomsel menggunakan informasi tentang lokasi, pola penggunaan, dan minat untuk membuat profil pelanggan yang lebih akurat dan menawarkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada touch point. Titik interaksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan perusahaan seperti call center dan media sosial yang berfungsi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu yang ketiga, program loyalitas. Telkomsel Point adalah program yang memberikan poin kepada pelanggan yang bisa ditukarkan dengan berbagai keuntungan yang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Selanjutnya pertemuan 10 yang membahas tentang peran data analisis dalam CRM. Fungsi data analisis dalam CRM yang pertama ada menganalisis perilaku pelanggan. Data analis membantu perusahaan menganalisis perilaku pelanggan untuk memprediksi kebutuhan masa depan dan mengidentifikasi tren. Lalu yang kedua, segmentasi pelanggan. Segmentasi adalah proses membagi pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, lokasi, dan pola pembelian untuk mempersonalisasi layanan dan pemasaran. Lalu yang ketiga ada menganalisis churn. Data analisis juga dapat mengidentifikasi pelanggan yang berisiko berhenti menggunakan produk atau layanan dan merancang strategi untuk mempertahankan mereka. Selanjutnya ada manfaat teknologi pendukung. Yang pertama ada Salesforce, HubSpot, Tableau. Software ini membantu mengelola data pelanggan dan memvisualisasikan data untuk memudahkan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada Python dan Power BI. Digunakan untuk pemrograman, analisis, dan visualisasi data pelanggan untuk menemukan pola dan wawasan yang berguna. Selanjutnya ada tantangan Big Data. Yang pertama ada infrastruktur. Perusahaan harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk menangani volume data yang besar. Lalu yang kedua ada keamanan data. Menjamin keamanan data pelanggan untuk menjaga kepercayaan mereka. Lalu yang ketiga ada kualitas data. Data yang tidak terorganisir atau buruk dapat menghasilkan keputusan yang salah, sehingga penting untuk memastikan kualitas data. Selanjutnya pertemuan ke-11 yang membahas tentang penciptaan nilai pelanggan dalam CRM. Yang pertama ada jenis nilai pelanggan. Yang pertama ada fungsional, menyediakan solusi yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan secara efektif. Lalu yang kedua ada emosional, personalisasi layanan yang dapat mempererat hubungan emosional antar pelanggan dan merek, membangun loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada sosial dan budaya, memfasilitasi komunitas pelanggan dan menawarkan nilai yang sebanding dengan harga, serta memberikan keuntungan tambahan melalui program loyalitas. Selanjutnya ada strategi CRM. Yang pertama ada personalisasi, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan layanan dan komunikasi agar lebih relevan dengan pelanggan. Yang kedua ada layanan pelanggan unggul, memberikan pelayanan yang cepat dan efisien serta respon yang relevan dan tepat waktu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada pemasaran tertarget, membagi pelanggan dalam segmen-segmen tertentu agar perusahaan dapat mengirimkan pesan pemasaran yang relevan. Lalu yang keempat ada program loyalitas, memberikan penghargaan kepada pelanggan yang setia dan mengelola
pengalaman pelanggan untuk memastikan mereka tetap memilih merek tersebut. Selanjutnya ada penerapan CRM di beberapa sektor. Yang pertama ada e-commerce, penggunaan data pembelian untuk memberikan rekomendasi produk yang relevan kepada pelanggan. Lalu yang kedua ada telekomunikasi, penyediaan paket yang sesuai dengan kebiasaan penggunaan pelanggan agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ada perbankan, menawarkan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan keuangan masing-masing nasabah. Lalu yang keempat ada manufaktur, mengelola hubungan dengan klien B2B melalui komunikasi yang lebih terorganisir dan efisien. Lalu yang kelima ada kesehatan, memberikan pengingat kepada pasien untuk menjaga jadwal janji temu dan memperkuat hubungan dengan dokter. Selanjutnya pertemuan 12 yang membahas tentang penerapan AI dalam CRM. Fungsi AI dalam CRM yang pertama ada otomatisasi. Tugas rutin AI digunakan untuk mengotomatisasi pekerjaan yang berulang seperti entry data dan penjadwalan tidak lanjut yang membantu tim menghemat waktu dan fokus pada tugas yang lebih penting. Hal yang kedua ada segmentasi pelanggan. AI dapat menganalisis data untuk membagi pelanggan berdasarkan pola yang terdeteksi dalam perilaku mereka. Hal yang ketiga ada chatbot dan asisten virtual, memberikan dukungan 24 jam per 7 dengan mengatasi pertanyaan dan masalah dasar yang diajukan pelanggan secara otomatis. Lalu yang keempat ada prediksi churn dan rekomendasi produk. Dengan menggunakan data historis, AI dapat memprediksi pelanggan yang berisiko berhenti berlangganan dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai. Contoh penerapannya yang pertama ada Netflix. Rekomendasi film yang disesuaikan dengan selera pengguna berdasarkan riwayat tonton mereka. Lalu yang kedua ada e-commerce, penggunaan chatbot AI untuk menangani pertanyaan pelanggan secara otomatis di situs web. Faktor kunci suksesnya yang pertama ada kualitas data. Data yang baik sangat penting untuk keberhasilan sistem AI. Lalu yang kedua ada pelatihan karyawan. Agar karyawan dapat memahami dan mengoptimalkan sistem AI dengan baik. Lalu yang ketiga ada evaluasi berkala, menilai kinerja sistem AI secara rutin untuk memastikan efektivitasnya. Baik, selanjutnya pertemuan 13 yang membahas tentang peranan customer service dalam CRM. Yang pertama, fungsi customer service, yaitu membangun kepercayaan dan loyalitas, memberikan layanan yang baik dan responsif, dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memastikan mereka tetap loyal. Lalu yang kedua, ada menurunkan churn. Layanan pelanggan yang baik dapat mencegah pelanggan berpindah ke kompetitor. Lalu yang ketiga, ada wawasan pelanggan. Melalui interaksi langsung, layanan pelanggan dapat mengumpulkan wawasan yang penting tentang kebutuhan dan masalah pelanggan. Selanjutnya, layanan CS yang efektif yang pertama itu adalah self-service, memberikan pelanggan akses untuk mencari solusi mereka sendiri untuk basis pengetahuan atau FAQ. Lalu yang kedua ada otomatisasi layanan dasar, menyelesaikan masalah rutin pelanggan melalui otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi. Sehingga kesimpulannya adalah layanan pelanggan adalah bagian inti dari CRM yang berfungsi untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Baik, selanjutnya adalah pertemuan 14 yang membahas tentang manajemen jaringan pelanggan. Proses manajemen jaringan pelanggan yang pertama adalah pengumpulan data. Mengumpulkan data pelanggan dari berbagai saluran untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lalu yang kedua, segmentasi. Membagi pelanggan menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik atau kebiasaan mereka untuk memberikan layanan yang lebih relevan. Kalau yang ketiga, pengembangan hubungan, membangun dan memelihara hubungan yang kuat melalui komunikasi proaktif dan program loyalitas. Selanjutnya, industri yang menggunakan CRM. Yang pertama ada telekomunikasi. Penyedia layanan mengelola segmen pelanggan untuk menawarkan layanan yang lebih tepat guna. Lalu yang kedua, layanan pelanggan, memberikan dukungan yang konsisten dan berkualitas melalui berbagai saluran komunikasi. Selanjutnya ada pertemuan ke-15 yang membahas tentang korelasi CRM dan CRM. Yang pertama ada persamaan konseptual, fokus pada hubungan. CRM dan CRM keduanya berfokus pada membangun hubungan yang menguntungkan antara pelanggan dan pemasok. Lalu yang kedua, pengelolaan data. Keduanya memerlukan pengumpulan perorganisasian dan analisis data untuk memahami kebutuhan dan perilaku. Lalu yang ketiga, manajemen komunikasi. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan dan pemasok sangat penting untuk keberhasilan kedua sistem. Selanjutnya, kontribusi CRM pada tujuan CRM. Yang pertama ada peningkatan reputasi merek. Praktik CRM yang etis meningkatkan citra merek di mata pelanggan. Lalu yang kedua ada responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan. Pemasok yang fleksibel mendukung ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan permintaan pelanggan.
Baik, selanjutnya pertemuan ke-16 yang membahas tentang tantangan penerapan CRM. Implementasi CRM adalah proyek besar yang membutuhkan perubahan pada teknologi, proses bisnis, dan budaya organisasi. Beberapa tantangan utama dalam implementasi CRM adalah yang pertama, resistensi karyawan. Banyak karyawan yang enggan menggunakan sistem baru karena ketidaknyamanan atau ketidakketahuan manfaatnya. Lalu yang kedua, keterlibatan manajemen yang kurang. Tanpa dukungan dari manajemen senior, implementasi CRM bisa kehilangan arah dan momentum. Lalu yang ketiga, pelatihan yang tidak memadai. Tanpa pelatihan yang terus-menerus, penggunaan sistem CRM tidak akan optimal. Lalu yang keempat, kualitas data yang buruk. Data yang tidak terstruktur atau tidak lengkap dapat menghasilkan wawasan yang salah. Lalu yang kelima, integrasi sistem yang sulit. Sistem warisan yang tidak dirancang untuk integrasi dengan CRM modern menghambat aliran data. Lalu yang keenam, biaya dan sumber daya tidak terduga. Biaya tersembunyi seperti kustomisasi dan pemeliharaan yang sering tidak diperhitungkan. Selanjutnya, ada tujuan akhir CRM bagi perusahaan. CRM bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Beberapa tujuan utama CRM adalah yang pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM membantu menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui pengalaman yang lebih baik. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan otomatisasi dan pengelolaan data yang lebih baik, perusahaan dapat bekerja lebih efisien. Lalu yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Dengan mempertahankan pelanggan yang ada dan meningkatkan nilai transaksi, perusahaan dapat mengoptimalkan pendapatan. Hal yang keempat, ada keunggulan kompetitif. CRM memberikan perusahaan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru oleh pesaing melalui pemahaman mendalam tentang kebutuhan pelanggan. Dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-16 bahwa CRM memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Tantangan dalam penerapannya mencakup integrasi data, resistensi karyawan, dan adopsi teknologi. Namun, dengan segmentasi pelanggan, otomatisasi layanan, dan analisis data, CRM dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, efisiensi operasional, dan profitabilitas. Keberhasilan CRM juga tergantung pada kolaborasi antara manajemen, karyawan, dan teknologi. Selain itu, Supplier Relationship Management atau CRM mendukung CRM dengan memperbaiki proses bisnis secara menyeluruh, yang berujung pada penguatan posisi kompetitif dan pertumbuhan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.